Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Ini buku sejarah Diponegoro, saudaraku. Dan untuk mengisi waktu luang daripada tidak ada kegiatan, tidak ada baiknya kita membaca sejarah, saudaraku. Dan yang di bagian kemarin kita sudah ada di bagian yang ke berapa ya, ke 18 insya Allah. Dan untuk yang saat ini berada di bagian yang ke 19. Saudaraku, langsung saja kita melanjutkan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk di video saya kali ini berjudulkan Menuju Perang Jawa 20 Juli tahun 1825. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan November tahun 1822, Presiden Yogyakarta Hubert Gerard Nahuys van Boeck digantikan oleh Adrian Maurit Theodorus Dessalines sebagai pejabat residen tahun 1822 sampai 1823. Mengenai pejabat presiden ini, Pangeran Diponegoro menyatakan, "Saya berhubungan sangat baik dengan Dessalines. Dengan dia urusan lancar-lancar saja. Namun begitu yang lain datang, maksudnya adalah Anthony Hendrik Smithside, semuanya menjadi berantakan." Secara terpisah dalam percakapannya dengan perwira pengawal, yaitu Letda Justus Heinrich Noailles yang menjabat tahun 1796 sampai 1833, waktu berlayar ke Manado pada Mei sampai Juni tahun 1830. Sang pangeran menyatakan bahwa dia selalu menempuh jalan lurus tanpa pernah menyimpang dalam segala urusannya dengan para residen, baik Nahuys maupun pejabat VOC. Nicolaus Engelhard berpendapat sama, menulis tentang Pangeran Diponegoro dan rekannya sesama wali Mangkubumi. Nahuys kemudian berkomentar bahwa mereka berdua merupakan orang yang dalam semua peristiwa perselisihan antara Keraton Yogyakarta dan Gubernemen telah bersikap netral dan dianggap sebagai pribadi-pribadi yang tenang tanpa ambisi sedikitpun. Engelhard menyebut Diponegoro adalah seorang pangeran yang bermartabat, yang dalam segala hal bertindak sebagai seorang Jawa dan setia terhadap adat istiadat Jawa. Namun dengan kedatangan residen baru Yogyakarta, yaitu Anthony Hendrik Smithside, menjabat 1823 sampai 1825. Pada 11 September tahun 1823, dan asisten residen Cavalier yang menjabat tahun 1823 sampai 1825. Pada 26 Agustus 1825, semua menjadi kacau. Residen yang terkenal ceroboh dan bodoh ini menghapuskan pajak tanah dan ganti rugi terhadap para pengusaha pertanian Eropa, yang merusak hubungan para wali raja dengan penguasa Jawa. Residen baru itu dan Patih telah mengambil keputusan prinsipil dalam perwalian dan bahkan tidak mengakui kekuasaan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi sebagai wali. Sehingga kedua wali ini merasa terasing. Gerrit Pieter Raufer yang menjabat tahun 1860 sampai 1828 mempertanyakan latar belakang seorang kanak-kanak
yang belum berusia 3 tahun dinobatkan ke atas singgasana Yogyakarta hanya karena dia lahir dari seorang istri resmi. Sedangkan di Surakarta, hanya setahun kemudian, putri seorang istri tidak resmi dinobatkan sebagai Susuhunan Pakubuwono ke-6 yang bertahta tahun 1823 sampai 1830. Dalam pandangan Raufer, sebagian besar alasan pecahnya Perang Jawa terletak di sana, dalam perlakuan sangat ceroboh terhadap Pangeran Diponegoro oleh para pejabat Belanda yang tidak becus. Selain itu, saudaraku, kemerosotan taraf hidup kalangan atas atau bangsawan secara cepat, persaingan dalam keraton, dan masalah pemerintahan penguasa yang belum akil balik, semua menjauhkan Pangeran Diponegoro dari lingkungan keraton. Dalam perwalian, Pangeran dengan tegas mengembalikan capnya kepada Mangkubumi, menolak mengambil bagian dalam menunaikan kewajiban keuangan sebagai seorang wali sultan setelah bertugas selama setahun, yaitu Desember 1822 sampai Januari tahun 1824. Sejak awal 1824, hubungan antara Pangeran Diponegoro beserta tokoh-tokoh pendukungnya dan Keraton Yogyakarta sudah sangat buruk. Pada masa itu, Pangeran Diponegoro tetap giat melanjutkan kehidupan batinnya dengan sewaktu-waktu melaksanakan tirakat di gua secang miliknya di Selarong. Khususnya pada bulan puasa, Pangeran Diponegoro turun ke pantai selatan untuk berhubungan spiritual dengan Dewi Laut Selatan di tempat-tempat seperti Ceruk Surolanang yang dianggap sebagai bagian upacara itu. Menurut babat karya Diponegoro, 15 bulan sebelum pecahnya Perang Jawa, yaitu dari Mei tahun 1824 ke Juli 1825, merupakan masa yang sangat menentukan baginya. Selama masa ini dia mengalami serangkaian mimpi dan penampakan lengkap. Tirakat ini membantunya menjernihkan wawasan atas diri sendiri dan atas peran yang ditakdirkan baginya dalam pergolakan yang akan datang di Pulau Jawa. Beberapa penampakan ini kelak memperkuat dan memperjelas penampakan yang didapatkan oleh Pangeran Diponegoro ketika masih muda. Penampakan tersebut juga menunjukkan tahap lain menuju jalan yang tidak kenal surut dan arah yang akan ditempuh oleh Pangeran Diponegoro. Dia akhirnya menuju Perang Jawa. Terima kasih saudaraku. Itulah sedikit kita membaca sejarah Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada saudaraku semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.